iman itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu hakikat atau ilmu akidah. Lalu al-ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dibagi dua. Ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nasari namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam kita kenal empat: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk apa empat ini? Untuk membina diri kita yang empat lapis. Jadi diri kita manusia ini terdiri dari empat lapis. Lapis pertama disebut dengan tubuh yang kasar atau jasmani, dibina dengan ilmu fikih atau ilmu syariat supaya tubuh ini selamat, mana halal, mana haram, mana sah, mana batal, itu urusan fikih untuk menyelamatkan tubuh. Nah, yang kedua ada ilmu tarekat. Ilmu tarekat ini membina hati supaya hati ini bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, supaya hati kita ini selalu ingat kepada Allah. Dia hanya terpaut kepada Allah saja. Jadi ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini untuk membina nyawa kita. Siapa sebenarnya nyawa kita? Ruh kita ini siapa? Dan hakikat ruh itu siapa? Hakikat turun naiknya nafas itu apa? Ini kajian-kajian hakikat. Nah, yang keempat ini membina nyawa. Yang keempat ilmu ma'rifat untuk membina rahasia diri kita. Siapa sebenarnya rahasia diri kita? Jadi diri kita empat lapis: tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Dibina dengan ilmu yang empat: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu sudah kita kaji pada awal. Sekarang saya ingin sampaikan kajian tentang dua kalimat syahadat. Kenapa saya kemukakan dulu? Karena saya pikir inilah yang pokok. Dua kalimat syahadat. Kalau rukun Islam itu kita ibaratkan sebuah bangunan, itu dua kalimat syahadat itu fondasi atau tempat berdirinya bangunan. Jadi kalau tempat berdirinya bangunan itu kokoh, insya Allah bangunannya akan langgeng, akan kokoh juga. Tapi kalau fondasinya atau tempat berdirinya bangunan itu labil, cepat roboh bangunan di atasnya. Itu dua kalimat syahadat. Lalu salat itu ibarat tiang-tiang. Tiang-tiang as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad aqamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa orang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Siapa orang yang meninggalkan salat, berarti dia menentukan agamanya. Yang ketiga puasa. Puasa itu sunnah, dinding pembatas. Yang keempat saum, puasa. Puasa itu menahan. Puasa itu menahan. Jadi as-saumu sunnah. Puasa itu dinding ya. Puasa itu dinding. Sedangkan yang keempat zakat. Zakat itu bersih. Bersih itu sirkulasi angin itu lancar, itu pintu dan jendela. Jadi kalau puasa itu ibarat dinding, sedangkan zakat itu ibarat pintu dan jendela. Haji atap, atapnya. Jadi kalau sudah lengkap empat ini, sudah berdiri sebuah bangunan. Fondasi sudah ada, tiangnya sudah ada,
dindingnya sudah ada, pintu jendela sudah ada, ataupun sudah tinggal lagi kita membaguskan bangunan. Seperti apa bangunan yang kita inginkan. Ya, semakin banyak sunatnya, semakin bagus bangunannya. Kalau hanya wajibnya saja, itu gampang. Dinding itu bata merah saja, itu sudah cukup. Tapi kan tidak indah kalau tidak diplaster, tidak dihaji, dicat, diprofil. Kayak gini pakai granit begini itu mahal. Jadi sunat-sunat itu lebih mahal daripada yang wajib. Wajar-wajar saja kalau orang jarang-jarang mengerjakan sunat. Nah, jadi jangan dibayangkan sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tak apa. Itu kita meringankan sunat. Jadi semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Para awliya Allah itu bedanya dengan kita antara lain. Mereka banyak sunatnya, Pak. Kalau kita ini sudah mengerjakan yang fardu saja sudah syukur. Ya. Semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Nah begitu juga dalam beragama. Semakin banyak sunatnya, insya Allah semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk.